Assalamualaikum Ustaz Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, jawabnya lengkap ya. Saya ulangi berarti ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Ahlan? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bisa kita mulai langsung ya Ustaz Ahlan ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dapat bermuajahah, kita dapat bertatap muka walaupun secara daring. Tapi Iya. insya Allah ini penuh berkah karena yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana memajukan sebuah sistem pendidikan di ma'had ya, di al-ma'had atau pondok pesantren. Pesantren. Karena bagaimanapun kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah untuk memegang bendera estafet dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pagi hari ini Ustadz Ahlan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahlan Ghanim yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya meeting bersama Safwa. Selanjutnya saya juga berterima kasih dan kita doakan juga untuk pimpinan Ma'had Al-Ihsan Surabaya agar senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mendidik para santri. Nah, barangkali kita langsung saja Ustaz perkenalkan untuk saya sendiri. Ana Al-Fakir Hafidz Ramdhani Ustaz untuk nama saya, dan saya berasal dari Malang, saat ini juga sedang tinggal di Malang. Saya alumni pondok pesantren di Malang juga. Nah, Safwah ini adalah aplikasi tahfidz dan manajemen informasi pesantren terpusat, sebagaimana yang mungkin Ustadz Ahlan juga sudah lihat sedikit di website ya, untuk beberapa penjelasan secara teks atau di landing page-nya tersebut. Nah, setelah ini insya Allah saya mohon izin untuk memperkenalkan Safwah lebih dalam, dan barangkali nanti kita bisa sekaligus demonstrasi. Jadi bagaimana penggunaan aplikasi Safwah, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke presentasi dari saya, Ustadz, barangkali dari Ustadz Ahlan mungkin bisa diceritakan nih Ustadz, Ma'had Al-Ihsan Surabaya itu seperti apa, sistem di sana bagaimana, kemudian apa sih yang menjadi pain point sehingga Ustadz Ahlan ini komunikasi dengan Safwah gitu. Barangkali kan ada yang dimaksudkan, oh ini ada problem yang butuh digitalisasi seperti ini Ustaz, misalnya. Monggo Ustadz Ahlan, monggo. Kami persilahkan. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Langsung saja untuk Ma'had Al-Ihsan sedikit perkenalan singkat dan juga ingin memberikan sedikit profil untuk lembaga ini. Memang Ma'had Al-Ihsan sebenarnya adalah ma'had yang cukup baru ya istilahnya, karena baru berdiri sekitar tahun 2019 akhir, atau waktu itu ketika COVID. Ya, dan memang fokusnya atau jenjang yang pertama kali dibuka untuk Ma'had Al-Ihsan ini adalah jenjang D3 waktu itu. D3, jadi setingkat Ma'had Ali lah, atau sejajar setingkat itu. Nah, hingga sekarang masih berjalan alhamdulillah.
Tapi untuk yang sekarang ini sudah naik ke S1. Akan Oh, tapi ya, akan tapi untuk ijazahnya kita masih nginduk ke universitas di Lamongan. oh Ya, Lamongan. Nggih, nggih. ya Muhammadiyah. Nggih, nggih, nggih. Ya, seperti Masyaallah. itu. Nah, jadi memang untuk sekarang jenjangnya S1. Seperti itu. Jadi untuk secara umum memang karena ini kuliah tapi berbasis ma'had ya. Oh, nggih. Ya, jadi Seperti berbasis PESMA gitu asrama. berarti Ustaz ya, pesantren mahasiswa? Ya, seperti Masyaallah. itu ya. Pesantren asrama ya. Nggih, Eh, nggih. apa namanya? Kuliah asrama ya. Ada asramanya terus kuliah. Memang selama ini manajemennya sudah berjalan, namun ada beberapa kekurangan ya terkait dengan mahasiswanya ataupun asrama misalkan ya, atau terkait dengan akademik dan pembelajaran seperti itu, absensi dan lain-lain. Nah, mungkin nanti dengan adanya aplikasi ini, software ini semoga bisa menunjang Amin. keberhasilan dan juga kelancaran Amin. ma'had kami dalam belajar dan juga mungkin nanti bisa untuk memonitoring terkait asrama mahasiswa ini. Amin. Itu yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah untuk tahun ini Ma'had Al Ihsan membuka pendaftaran jenjang SMP, Ustaz. Oh, mulai Nah, masuk yang SMP iya, gitu nggih. yang SMP. Nah, yang SMP ini baru kan, ya jadi Heeh. baru dibuka pendaftaran dan sekarang masih dibuka juga pendaftarannya, masih gelombang 2, Ustaz. Heeh. Gelombang pertama kemarin sudah dibuka di bulan Maret kemarin. Maret, April, terus Mei ini dibuka lagi sampai nanti bulan Juli insyaallah. Masyaallah. Nah, seperti itu. Ya, untuk SMP ini karena memang baru maka kita memerlukan sebuah aplikasi dan Oh, nggih. seperti software ini ya untuk bisa memanajemen dan juga memonitoring dan juga membantu untuk nantinya keberlangsungan SMP ini, Ustaz. Seperti itu. Nggih. Amin, Jadi kan amin, amin. harapannya bisa lebih terstruktur gitu, Ustaz. Nggih, Terkait siap. untuk SMP ini memang lebih ke nanti karena SMP ini targetnya tahfidz dan juga bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Arab. Ya, untuk yang S1 itu lebih fokus ke bahasa Arab dan juga ilmu syar'i. Oh, Ya, diniyah Ustaz ya? ya diniyah betul. Nggih. Tapi untuk yang SMP ini nantinya rencananya ingin ke tahfidz dan juga bahasa Arab. Oh, Maka Anda melihat aplikasi Sofa ini insya Allah cocok nih Ustaz ya amin, dengan amin. lembaga ini Insya dan Allah juga siap semoga menjadi teman bisa digital Ustaz. terbantu gitu. Amin, Seperti itu amin, Ustaz. amin. Ya memang mungkin nanti bisa minta arahannya juga bantuannya terkait aplikasi ini, semoga nanti bisa membantu untuk memanajemen tahfidz dan juga kegiatan diniyah di SMP nanti Ustaz. Seperti itu. Nggih, nggih. Ya, Nggih. mungkin itu dari kami Ustaz. Nah, Baik, terima kasih Ustadz Ahlan Ghonim ya. atas sambutannya dan juga sedikit pemaparan terkait profil pondok pesantren atau Ma'had Al Ihsan Surabaya. Jadi untuk saat ini sudah ada teman-teman santri tingkat SMP, tahfidz gitu ya. Ya, Kemudian yang besar-besar, teman-teman yang kuliahan ini kuliah. mahasiswaan, Ya, ini lebih fokus ke diniyah ya. ya. Nah, kalau untuk ini berarti teman-teman semuanya mukim, Ustaz? Eh untuk yang mahasiswa, yang kuliah Nggih. ini itu terbagi menjadi 2 Ustaz. Jadi Oh, ada nggih. yang boarding, ada yang asrama, ada yang non boarding. Nah, untuk yang Oh, non nggih. boarding ini hanya khusus untuk yang daerah Surabaya. Oh, nggih, nggih. Jadi di Surabaya itu boleh non boarding. Nggih, Boleh boleh. pulang pergi seperti itu. Oh, Kalau nggih, siap, siap. yang di luar Surabaya maka diwajibkan untuk boarding atau asrama, Ustaz. Oh, nggih. Kemudian untuk anak-anak SMP ini Untuk anak-anak SMP mukim nanti ya? rencananya insya Allah yang karena ini kita masih buka yang putra Ustaz. Jadi yang Heeh. putra ini semuanya boarding Ustaz. Oh, Insya Allah. insya Allah. Walaupun dia Surabaya tetap harus boarding seperti itu Ustaz. Oh, nggih, nggih. Asrama ya. Siap, siap. Nggih. Nggih, biar lebih terkontrol ya karena masih Nggih, kecil ya. betul. Iya, masih Masya kecil ya. Nggih, nggih. Nah, Ya. kebetulan kan kalau di Safwa itu sebagaimana yang di sini ada Ustaz ya, ini sekilas.
Jadi kita memang di aplikasi Safwa ini ada tahfidz ya, tahfidznya ini ziyadah maupun murojaah. Ya. Kemudian ada tahsin juga dan ada juz ammanya juga. Nggih. Nah, ini adalah satu kesatuan di lingkungan fitur tahfidz. Tahfidz, Nah, ya. ini tahfidznya seperti ini. Ada ujian tahfidznya juga. Nggih. Kemudian untuk kesantrian, nah ini biasanya digunakan untuk memonitoring sama tracking santri ya, baik itu yang mukim ataupun yang nggak mukim ya. Barangkali ya di sana biasanya kan kalau pondok pesantren, termasuk beberapa pondok yang sudah gabung sama kami, itu kan ada kayak kesehatan Ustaz ya, ada kesehatan, ada pengurus perizinan, keamanan biasanya ya, keamanan. Kemudian ada pelanggaran dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita sangat-sangat memungkinkan untuk manajemen data kesehatan, perizinan keluar ataupun pulang pondok, dan juga pelanggaran. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sisi akademik, ini kita juga kemarin habis update fitur kurikulum diniyah, di mana kita bisa membuat kurikulum diniyah per mapel untuk kelas apa gitu secara khusus, yang mana nanti di dalamnya itu kita bisa membuat materi-materi per pertemuan, kira-kira sampai berapa pertemuan, kemudian pertemuan ini sudah diajarkan apa belum, dan seterusnya. Dan di sisi admin itu juga bisa memonitoring semua materi atau kurikulum, berapa pertemuan yang sudah diajarkan dan seterusnya. Selanjutnya ada sekolah, itu juga sama seperti itu. Dan diniyah dan sekolah ini ada absensi juga ya, sama rapotan. Untuk absensinya nanti kita pakai QR. Jadi santri nanti punya QR. Ini bila diaktifkan untuk absensinya, kita nanti bisa pakai QR. Kemudian nanti guru madin itu tinggal scan aja, langsung otomatis submit data bahwa dia masuk jam berapa, itu sudah detail. Nah, kemudian ada prestasi seperti leaderboard, nanti kita coba cek ya. Kemudian ada juga PPDB. Jadi PPDB nanti di aplikasi kita bisa membuat sebuah halaman pendaftaran. Jadi semua informasi yang perlu disampaikan untuk visitor ya, orang-orang yang kepo sama ma'had kita, itu nanti bisa kita buat halaman PPDB-nya, di mana nanti setelah membaca berbagai informasi tentang ma'had kita, kemudian nanti bisa langsung isi formulir pendaftarannya secara online, bayarnya langsung juga pakai KRIS, BSI, BRI dan lain sebagainya bisa, dan nanti dapat kartu QR, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi Safwa adalah aplikasi pesantren yang dapat disesuaikan dengan alma mater atau branding pondok. Nah, ini menjadi sisi unique value daripada Safwa ya untuk pesantren di Indonesia. Jadi nantinya kita nggak akan sebagaimana aplikasi manajemen pondok atau lembaga pada umumnya, di mana satu aplikasi untuk puluhan bahkan ratusan lembaga, ini nanti satu pintu masuk, satu pintu keluar, database juga tercampur, walaupun sudah clustering ya, tapi untuk clustering kita ini betul-betul nanti satu pondok atau satu lembaga itu satu aplikasi seperti itu. Jadi datanya terisolasi, mandiri. Dan juga sangat bisa disesuaikan brandingnya, logo sama warna nanti akan menyesuaikan dengan pondoknya, seperti itu. Memiliki fitur manajemen tahfidz, nah, ini sebagaimana yang tadi. Nah, barangkali saya akan jelaskan nggak semua slide karena jenengan insya Allah sudah baca beberapa dan juga saya akan langsung menyesuaikan dengan kira-kira kebutuhannya apa, seperti itu ya. Jadi kalau sebelumnya kan biasanya kita ini ya, kenapa harus digitalisasi? Seperti pencatatan hafalan misalnya. Kalau sebelumnya itu kan biasanya pakai buku sama hilang sama rusak gitu ya. Atau kalau nggak gitu pas pimpinan atau siapa butuh datanya setoran hal atau siapa, atau setorannya siapa,
ya sudah nyari bukunya dulu. Kan seperti itu saja. Nggih, betul. Dan itu pun kalau kita lagi ada di mana, kadang-kadang masih butuh ke kantor atau ke Ya, tempat di mana buku riwayat setoran tersebut disimpan, kan seperti itu. nggih. Nah, dengan digitalisasi bareng Safa, itu nanti sudah nggak seperti itu lagi. Tapi dimanapun kita bisa langsung akses. Nah, ini kemudian bahkan ekspor PDF dan langsung di-share. Sudah gitu aja. Jadi langsung di satu aplikasi dan bisa diakses kapanpun, dimanapun. Begitu juga absensi kehadiran. Ya. Jadi Absensi. absen itu kan juga ya sama. Intinya kan Nggih. semua arsiparis ya. Ketika masih manual itu kan semua datanya kan selalu di buku dan ditaruh di mana. Kita kalau mau mengakses ya mengambil dulu. Intinya kan seperti itu. Nggih. Nah, kalau sudah digitalisasi bareng Safa, nanti tidak seperti itu lagi. Termasuk di fitur tahfidz itu nanti kita akan cek langsung ya. Di fitur tahfidz nanti akan ada fitur di mana ketika misalnya subuh sampai jam 8 setoran gitu. Nah, setelah setoran, jadi kan penggunaan aplikasinya itu kan mudah ya. Gambarannya itu seperti ini. Jadi Ustadz Halakoh nanti kan ada di depan, kemudian santri-santrinya mengantri untuk setoran. Ketika setoran satu dimasukkan, di input. Ya pakai HP saja seperti itu. Setoran satu dimasukkan, setoran satu dimasukkan. Nanti ketika selesai jam setoran, ketika sudah bubar, itu di aplikasi bisa langsung dilihat rekapan atau list anak-anak yang belum setor. Nah ini salah satu keunggulannya. Jadi deteksi otomatis siapa yang Ya. belum setor. Dengan ini sudah nggak harus tanya-tanya lagi tadi Iya, siapa yang belum nyari-nyari setor. lagi. Tadi siapa yang belum setor sudah enggak. Karena langsung ada list namanya, langsung dipanggil. Seperti itu. Begitu juga untuk wali santrinya ya. Jadi semua ini sangat didigitalisasi ya. Nanti pengurus siapapun sesuai aksesnya masing-masing itu bisa mengakses kapan saja di mana saja dengan mudah dan begitu juga wali santri. Jadi wali santri ini akhirnya nanti bisa memantau perkembangan ataupun kondisi anaknya di ma'had seperti itu. Contoh seperti hafalan, misalnya jam setoran itu sampai jam 8. Nah, itu nanti jam 9, jam setengah 9, kapanpun luangnya, itu nanti orang tua bisa langsung cek apakah anakku hafalan tadi, Iya, anakku setoran setoran. kayak gitu. Dan setorannya sampai mana, itu sangat bisa dicek. Itu. Nah, jadi kalau masih manual kan biasanya ya wali santri harus tanya langsung ke ustadz Iya, ya. betul. Biasanya seperti Nggih, itu. betul. Dan kadangkala ya ini menurut pengalaman kami ya, kami pernah ngurusin pondok kitab, pondok kutab, kami juga pernah ngurusin pondok tahfidz. Intinya momen di mana wali santri tanya ke ustadz, pengurus atau siapapun kita yang di pondok, nggak semua kadang itu responsif kan seperti itu. Nggih. Kadang juga menyesuaikan dengan kesibukannya. Jadi Nggih. kadang-kadang terbengkalai, kadang 1 minggu baru Betul, nggih. responan seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah digitalisasi bareng Safa, insya Allah wali santri nanti nggak perlu merepotkan tim pengurus ya. Wali santri juga nggak perlu repot untuk nanya Tanya. manual. Nggih. Langsung lihat, langsung bisa pantau secara real time. Begitu juga untuk laporan dan evaluasi. Nah, tadi kan juga sudah saya kirim ya, tadi saya story di mana nanti untuk rekapan tabel setoran ziyadah ataupun murojaah ataupun juz amma itu bisa kita ekspor PDF, jadi langsung bisa di-share. Ya, ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, nggih. Nah, barangkali di sini coba saya langsung demonstrasikan Ustaz ya. Nggih. Siap. Nggih, baik. Di sini apakah sudah terlihat Ustaz? Ya, sudah. Alhamdulillah, sudah terlihat. Sudah terlihat ya untuk aplikasinya ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat berbagai menu ya di sini ya. Ini kalau belum login nggak bisa diakses. Nggih. Nah, jadi kalau ketika mau ngakses, nah nanti suruh login dulu seperti ini. Nah, di sini ada halakoh, input setoran, melihat setoran bagi asatidz halakoh, kemudian pengajuan halakoh. Ini setoran anak, ini untuk orang tua.
Orang tua. Jadi akunnya orang tua untuk melihat setoran Jalan anaknya. anak ya. Kemudian grafik ini untuk orang tua melihat perkembangan naik turun hafalan anaknya. Begitu juga riwayat kesehatan, perizinan, dan seterusnya. Ya. Dan di sini juga bisa posting poster ya Ustaz ya. Nggih. Jadi tambah poster. Insyaallah. Kemudian motivasi. Di sini ada menunya. Nah, ini nanti golongannya pengurus, asatid, pengasuh, admin itu bisa posting motivasi. Barangkali ada dawuh-dawuh ya dari Nggih. Ustaz Ahlan. Siap. Itu nanti bisa di sini ya. Jadi Nggih. akhirnya wali santri itu tidak hanya memantau perkembangan anaknya, tetapi juga sekaligus mengaji. Itu. Bahkan kalau di beberapa pondok di sini ya Ustaz ya, itu kan biasanya pengasuh atau romo yai itu biasanya setiap pagi itu ngaji sama teman-teman santri. Nggih. Nah, biasanya ada videonya, biasanya live streaming, biasanya ada audio. Nah, ini juga sangat memungkinkan ketika nanti kemudian kita publikasikan di sini. Akhirnya wali santri ikutan. Ikut. Ya, seperti itu. Nggih, betul. Itu sangat bisa. Oke, kita langsung coba untuk login. Kita login menggunakan akun Ustadz ya, Ustadz Halakoh, Ustadz Arman. Nah, di sini pertama-tama ini sebagai Ustadz Arman. Ustadz ya. Sebagai Ustadz ini kita bisa melihat halakoh. Nah, anak-anak halakoh kita ini siapa saja, gitu ya. Ya. Bila misalnya banyak atau gimana mau nulis satu-satu, misalnya saya mau minta data anak-anak halakohmu, misalnya dari pimpinan seperti itu. Nah, ini bisa langsung download Excel atau PDF, silakan. Kemudian di sini ada listnya, ada list bentuknya list. Ini bisa diklik. Nah, diklik ini untuk apa? Jadi ketika diklik akan langsung ditampilkan detail profil. Iya, profilnya santri. Jadi contoh seperti Abu Bakar di sini ya. Namanya ya. Nah, kemudian setorannya Abu Bakar ini bagaimana? Seperti ini. Murojaahnya bagaimana? Dan juga ada grafik naik turunnya juga. Begitu juga kalau ternyata setorannya masih juz amma atau bahkan tahsin. Nah, ini semua bisa dilihat. Begitu juga ujian tahfidz. Dan juga misalnya ya ketika loh hari ini tanggal ini kok Abu Bakar ini nggak ada riwayat setoran, apa dia nggak setor? Nah, itu bisa dilihat di tab absen. Dilihat ternyata pada tanggal itu sakit dia, jam sekian sakit, pantasan nggak setor kan, seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga untuk riwayat kesehatannya. Contoh seperti ini, nanti muncul riwayatnya 1, 2, 3 banyak. Ini kalau diklik selengkapnya, ya kita akan langsung melihat mulai kapan dia sakit, kemudian bahkan sampai sembuh. Ya, sembuhnya kapan. Dan ini juga bisa muncul ya kalau memang sampai perawatan lebih lanjut, misalnya sampai ke RS, sampai ke dokter atau bagaimana, nah, itu semuanya diagnosanya itu muncul semua. Jadi wali santri itu juga akan langsung paham betul gitu ya, dan akan memiliki pandangan bahwa pondok betul-betul mengurusi kan, seperti itu. Dan di sini juga ada fitur stroke ya, biar ya kadang-kadang kan pernah ya kita itu nganterin santri ternyata nggak bawa uang, ya sudah kita pinjamin dulu kan gitu. Nah, itu dengan stroke itu bisa enak ngomunikasiin untuk reimbursement ke orang tua. Ya. Begitu juga perizinan, ini bisa kita tracking ya. Nah, kalau dia keluar ataupun pulang itu bisa kita tracking. Semua ini nanti akan ditrainingkan. Jadi ya, kita tim Safwah itu juga selalu siap sedia ya. Jadi tidak perlu merasa sendiri untuk menjalankan aplikasi ini. Kita selalu ada. Nah, ada juga pelanggaran. Pelanggaran ini dibagi menjadi 3. Ini tergantung nanti ini mau dipakai apa enggak. Tapi biasanya dibutuhkan 3 ini: investigasi, diverifikasi, sama telah ditindak. Jadi biar tahu Abu Bakar punya pelanggaran apa, itu statusnya seperti apa. Oh, sudah diverifikasi ya. Ini tinggal nanti bagaimana eksekusinya. Ketika sudah ditindak,
nanti bisa diupdate. Ya. Nah, ini seperti ini, ditindak. Dan ada poin pelanggarannya juga. Karena biasanya di beberapa pondok pesantren itu ketika setiap hari apa gitu, ini rekapan siapa yang poinnya sudah mencapai 200 misalnya. Itu ya, kemudian takzirnya apa, jenis takzirnya apa, bisa disesuaikan. Jadi dengan poin ini bisa membuat keputusan yang tepat. Anak ini pelanggarannya sesering apa, jenisnya, kategorinya berat-berat apa ringan apa gimana. Nah, itu bisa membuat keputusan yang bagus. Begitu juga di niyah, bisa kita lihat tracking absensinya dan sekolah juga, dan juga prestasi. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, sekarang kita coba review fitur input. Untuk input setoran ya. Nah, untuk input setoran ini nanti ada input ziyadah, murajaah, juz'amah, tahsin, dan juga input absen kalau dia nggak ini ya, nggak hadir, nggak setoran. Untuk manajemen ini kalau mau menghapus setoran ziyadah karena salah misalnya, itu bisa. Nah, ini juga sangat mudah, jadi tinggal milih siapa yang setoran. Misalnya Alfa Huzai, kemudian dia setoran berapa juz nih, kemarin dia sampai juz 2 selesai, kemudian sekarang setoran juz 3 selesai. Nah, itu berarti juznya juz 3, halamannya 20. Karena apa? Juz 3 itu jumlah halamannya 20 halaman. Jadi kalau selesai juz 3 berarti juz 3 sampai halaman terakhir. Dan ini nanti akan kita trainingkan lebih lanjut penggunaannya seperti apa. Ini sangat mudah kok. Kemudian untuk tanggal setoran sama jamnya ini otomatis, tapi bisa dirubah. Kemudian untuk setoran ke siapa, ini otomatis ke kita. Ke kita Ustadz Arman, tapi bisa dirubah. Nah, jadi kadang-kadang kalau ternyata setoran ke Ustadz lain, nah ini bisa dirubah. Begitu. Kemudian di sini ada catatan. Misalnya ini ayat yang ini kemarin kurang lancar apa gimana? Nah, itu sangat-sangat bisa. Tinggal di input. Oke, ziyadah sudah dimasukkan. Nah, begitu juga murajaah. Nah, sama ya. Dan juga di sini ada fitur cek setoran. Fitur cek setoran ini untuk mengetahui, jadi misalnya kita mau masukin setorannya Abu Bakar gitu, Ustaz. Kita lupa misalnya, kita mau verifikasi dia kemarin setoran terakhir itu sampai mana. Nah, itu tinggal diklik di sini. Nah, kita klik Abu Bakar. Oh, dia terakhir kemarin setorannya juz 4 halaman 10. Nah, berarti sekarang sampai mana nih? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan gitu, Ustadz ya. Ketika Ustadz di depan, terus santrinya mau setoran, saya kok lupa ya, santri ini kemarin terakhir sampai mana gitu. Nah, itu sangat bisa. Dan begitu juga yang lain-lain. Inputnya sangat mudah, tinggal klik, terus submit, terisi. Sekarang kita lanjut ke menu setoran halakohku. Di sini kita bisa melihat setorannya anak-anak halakoh kita. Ini bagi asatidz halakoh ya. Jadi tabel setoran. Kayak tadi kan kita input miliknya Alfa Huzai ya. Juz 3 halaman 20. Kan tadi kan seperti itu. Nah, ini sudah terinput. Kita juga bisa filter berdasarkan tanggal. Mau lihat setoran di tanggal berapa, itu bisa. Begitu juga murajaah, tahsin, nah seperti itu. Atau setoran by list. Nah, ini ziyadah, murajaah, juz'amah, tahsin. Sama. Ketika misalnya ada kesalahan, ya tinggal dihapus, kemudian diinput ulang. Seperti itu. Sangat mudah. Nah, kemudian, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ada tidak setor. Nah, berikut list santri yang belum setoran ziyadah hari ini. Tadi kan kita sudah input alfa ya, artinya alfa ini tadi sudah setoran. Nah, namanya nggak ada ini. Kalau kita cari namanya nggak ada. Nah, seperti ini.
Ini sangat membantu ini kalau sudah Nggih. puluhan bahkan ratusan ya, bahkan ribuan santri, itu sangat membantu. Hmm. Jadi yang belum setor itu nanti otomatis muncul di sini. Seperti itu. Kayak misalnya kita nyari Abu Bakar sudah setor apa belum ya? Loh, ada. Nah, berarti belum setoran kan seperti itu ya. Nggih. Begitu juga untuk murojaah juga Iya. langsung terdeteksi. Nah, kalau misalnya, oh Abu Bakar kok nggak setor ini, kenapa? Nah, itu bisa kita lihat nanti akhirnya. Sama seperti tadi, oh ternyata nggak setor karena seperti ini. Karena Nggih. izin kah, ada tugas gitu misalnya kepanitiaan atau apa. Kemudian grafik. Nah, jadi selain wali santri bisa melihat grafik anaknya, itu nanti Ustadz juga bisa melihat grafik anak-anak Grafik. halakohnya. Sebagai contoh di sini saya mau lihat perkembangannya hafalan Abu Bakar. Saya tulis Abu. Nah, nanti akan berubah sesuai perkembangan dia saja. Kalau saya tulis Alfa, nah dia akan berubah sesuai setorannya Alfa. Seperti itu. Jadi kemarin 23, terus 11, 10, kok malah turun. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya. Begitu juga untuk murajaah. Kemudian ujian tafid, ini arsipnya akan langsung ada juga. Jadi misalnya tasmi gitu ya. Ujiannya ini jenisnya apa? Sambung ayat, apa sekali duduk tasmi gitu. Ya. Nah, ini ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita mau ekspor rekapannya, itu seperti apa? Nah, di sini ada print area. Di sini ada tombol print area. Nah, di sini ini data setoran ziyadah. Nah, kita tinggal atur. Di sini kan ada banyak ya setorannya ini, setorannya ini. Misalnya kita mau ngatur agar hanya setoran halakohnya Ustadz Arman misalnya. Kita klik apply filter. Nah, ini akan muncul hanya Ustadz Arman saja. Setelah kita filter hanya halakohnya Ustadz Arman, kita ingin filter lagi halakohnya Ustadz Arman, tapi yang setoran yang Abu Bakar saja. Misalnya seperti itu. Ini akan muncul hanya Abu Bakar saja. Nah, seperti ini. Kalau mau dihapus filternya, ya dihapus seperti ini. Nah, ini. Nah, terus sekarang kita coba ekspor. Nah, ini bisa kita ekspor Excel. Bisa juga kita ekspor Excel per santri. Jadi nanti di Excel itu kan atau spreadsheet kan ada sheet ya. Ada sheet ya. Nah, per sheet itu per santri. Itu bisa. Kemudian ekspor PDF. Kita coba ekspor PDF. Nah, ini ini langsung bisa. Ini saya nggak bisa untuk nge-share ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk ekspor PDF-nya ya. Nah, jadi nanti akan langsung menjadi seperti ini. Nah, oke. Kita kembali ke sini Ustaz, ke aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur manajemen tahfidnya ya. Nah, kemudian bisa cari santri, kalau cari santrinya mungkin banyak ya. Cari santri ini gambarannya seperti ini. Kalau Ustadz ya berarti nanti bisa searching santri di halakohnya. Kalau pengurus searching santri di wilayahnya. Kalau pengasuh atau pimpinan atau admin aplikasi, misalnya nanti Ustadz Ahlan sebagai admin aplikasi itu bisa searching semua santri. Bisa memonitoring semua santri. Seperti itu. Nah, itu untuk fitur Ustadz Halakoh ya. Sekarang kita coba logout dulu. Kita akan coba masuk pakai akunnya wali santri. Kira-kira gambarannya untuk wali santri gimana? Kita pakai akunnya Abu Bakar. Nah, di sini kita bertindak sebagai ayah atau ibunya Abu Bakar ya. Nah, ini pura-puranya sebagai wali santri Abu Bakar gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat
terakhir ziyadah. Nah, ini langsung update di beranda begitu sudah login. Dan terakhir murojaah. Dan ada sedikit informasi terkait data dia, profil dia. Diniyahnya kelas apa, sekolahnya kelas apa, halakohnya, sama ustadz atau ustadzah siapa. Seperti itu. Nah, kemudian bisa melihat teman-teman di halakoh anaknya. Halakohnya siapa? Nah, ini teman-teman di halakoh anaknya. Juga bisa melihat setoran anaknya. Nah, ini riwayat setoran anaknya. Ziyadah, murojaah, juz amma maupun tahsin. Dilihat pada tanggal tertentu kok ternyata nggak ada riwayat setoran. Bisa dilihat absennya. Oh, ternyata dia saksi. Misalnya seperti itu. Begitu juga ujian tahfidznya nanti akan terkumpul di sini. Selanjutnya, grafik perkembangan. Nah, seperti ini. Oh, ziyadahnya dia tanggal 5 Mei itu juz 10 halaman 20, halaman Qur'annya 201. Turun, misalnya seperti itu. Kita mau lihat yang Februari misalnya, kita filter. Nah, nanti akan berubah. Seperti ini. Kita mau lihat yang murojaah nih. Kita mau lihat yang April misalnya. Kita filter. Nah, yang April seperti ini naik turunnya. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga yang juz amma. Ini untuk melihat perkembangan hafalan naik turunnya. Begitu juga riwayat kesehatan. Nah, ini sama tampilannya seperti tadi. Tapi ini untuk wali santri. Begitu juga riwayat perizinan dan pelanggaran. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Nah, kira-kira sampai sini, nah, kalau menurut Ustadz bagaimana? Alhamdulillah sudah cukup. Oke, baik. Nah, jadi itulah aplikasi Safwah Ustadz ya. Sedikit demonstrasi dari kita. Jadi kira-kira fiturnya seperti itu tadi ya, manajemen. Dan yang paling penting untuk kami sampaikan kepada pondok pesantren, ma'had, bahwa Safwah itu berkomitmen setiap bulannya nanti selalu update fitur. Selalu update fitur. Jadi fitur yang segitu banyaknya itu sebetulnya belum semuanya saya bahas ya saya. Saya tadi juga belum membahas fitur kurikulum diniyahnya. Tapi nanti ada trainingnya kok. Seperti itu. Jadi kalau dibahas semuanya itu insya Allah nggak selesai-selesai nanti. Nah, akan tetapi ya, segitu banyaknya ya, kemarin juga kita bilang hanya 99K untuk langsung satu ma'had ya, untuk sampai ratusan santri itu sudah didapatkan fitur-fitur itu. Dan selanjutnya ketika ada update-update fitur ya langsung didapatkan juga seperti itu. Jadi fiturnya masih terus ongoing, akan senantiasa diperbarui dan ditambahkan seperti itu. Bahkan kalau misalnya pondok pesantren nanti menginginkan sebuah custom fitur, kita juga dapat membantunya seperti itu. Saya mungkin coba demokan untuk kurikulum. Oke, jadi untuk di diniyah ini misalnya kita login sebagai admin. Nah, seperti ini. Jadi untuk kurikulum diniyah nanti dari sisi admin atau pimpinan itu bisa melihat jumlah guru madin berapa misalnya ya. Kemudian total kurikulum yang saat ini aktif itu berapa. Kemudian total materinya ya, materi-materi pertemuan-pertemuan dari tiap-tiap kurikulum itu berapa totalnya. Dan di sini ada grafik ya. 3 dari 5 materi sudah diajarkan atau 60%. Progresnya bisa dilihat. Seperti itu. Seperti ini misalnya ya, untuk kurikulum gurunya Muhammad Toha di kelas Aliyah Ulya. Kemudian pelajaran tafsir tahun ajaran 2025-2026. Kita klik.
Nah, di sini bisa terlihat nanti materinya apa saja. Ya. Oh, ini yang belum diajarkan. Oh, berarti sudah sampai pertemuan kedua. Seperti itu. Dan di sini ada progresnya. Kurang lebih seperti itu ya, sedikit preview tentang fitur kurikulumnya. Ini nanti akan senantiasa dikembangkan seperti itu. Nah, sampai sini barangkali dari Ustadz Ahlan mungkin ada yang mau ditanyakan, Ustadz? Monggo. Alhamdulillah sudah jelas insyaallah. Jadi mungkin nanti tinggal apa namanya, praktek untuk cara pakainya saja mungkin, dan juga untuk lebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut melalui chat insyaallah. Nggih, Jadi Masya insyaallah Allah. kami terus konfirmasi dan koordinasi dengan pihak yayasan dan juga lembaga insyaallah. Oh, nggih, monggo. Alhamdulillah. Nggih, baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, barangkali bisa kita cukupkan nggih Ustadz nggih. Nggih, siap. Jadi untuk closing statement barangkali sekali lagi untuk aplikasi Safwah ini nanti kita akan senantiasa memperbarui ya aplikasi, karena sampai kapanpun mazilna thalibin kan seperti itu Ustaz ya. Kita ini tetap santri, artinya kita tetap belajar. Begitu juga dalam konteks aplikasi, kita juga akan tetap selalu memperbarui. Nah, jadi untuk Safwah kurang lebih seperti itu ya. Safwah sendiri secara teknis aplikasi ini berbasis cloud. Jadi apa yang kita input itu nggak akan hilang kecuali dengan kemauan kita atau dengan keputusan kita untuk menghapusnya. Itu baru hilang. Kemudian kompatibilitas akses, aplikasi ini dapat diakses melalui browser seperti Chrome ya dan lain-lain. Kemudian untuk downloadnya di mana? Nah, nanti link. Jadi contoh misalnya punya Ma'atalisan gitu ya, ihsan.com. Kemudian nanti ketika diklik langsung ke aplikasi tadi. Nah, tadi kan juga ada muncul tombol download Ustaz ya. Nah itu. Jadi langsung diinstal di sana. Kalau ternyata ingin dipajang di Play Store atau App Store, nah itu juga bisa. Nanti bisa kita bantu. Tinggal nanti kita lihat biaya dari Google gimana. Karena Google Console Play itu sekarang tambah ketat. Upload aplikasi itu tambah ketat. Banyak sekali provider pembuat aplikasi itu nyari-nyari akun Google Console Play yang sudah jadi. Bahkan rela membayar belasan hingga puluhan juta karena saking ribetnya untuk pajang aplikasi. Nah, untuk kita insya Allah sudah ada akun untuk GoDev-nya, Google Developer. Jadi nanti tinggal biaya uploadnya saja, kira-kira seperti itu. Nah, barangkali itu Ustaz ya, sedikit penjelasan. Jadi aplikasi Safwah insya Allah siap menjadi teman digital, teman teknologi Ma'had Al-Ihsan Surabaya. Ya, nanti kita juga akan support 24 jam setiap hari. Yang penting kita nggak lagi tidur ya. Yang penting kita nggak lagi tidur. Dan ketika nanti butuh ini kok gini, semuanya akan kita support ya gitu ya. Maintenance dan perawatan itu juga sudah include semuanya. Semua itu hanya 99K per bulan untuk satu pondok langsung untuk manajemen ratusan santri. Itu nggih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah selesai, barangkali bisa kita cukupkan materi untuk pada pagi ini. Saya Hafiz Ramdhani, mohon izin undur diri. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.